Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Monggo tumut kula. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Yang mulia Bapak Kiai Haji Lukman napa MAG napa? MAG. Dan jamaah zikir napa niki jenenge? Ya Badi yang maha indah Jogja nggih. Kecamatan apa niki? Berbah. Bismillah, kita ngaji. Pertama, saya di sini memperkenalkan diri, teman satu pondok sama Pak Yai Haji Lukman ini di Pondok Bahrul Ulum Tambak Beras. Beliau lebih senior dari saya, baik di bidang ilmu ataupun di bidang umur. Kalau nggak salah, Pak Lukman itu 75 ya Pak ya? Saya 76. Makanya cek ketok nom aku timbang Pak Lukman. Kedua, kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, semoga silaturahim majelis ini diberi Allah ridho dan barokahnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Seluruh yang hadir jamaah zikir Ya Badi, dalam syarah kitab Jauharut Tauhid yang didawake oleh Mbah Yai Soleh Darat, di situ ada keterangan bahwasanya kados kula panjenengan sedaya kita semuanya kalau ingin menjadi hamba Allah yang beragama secara baik, maka seyogyanya memenuhi atau memegang 4 hal. Jadi dalam kitab itu diterangkan kalau kita ingin menjadi orang yang agamis betul, itu kita memegang 4 prinsip, 4 hal. Ya seperti kita kalau ingin selamat dari corona, itu ikhtiar kita pertama jaga jarak, kedua cuci tangan, ketiga pakai masker. Itu gampangannya semacam itu. Lah apa Mbak Bolong 4 prinsip tadi itu? 4 prinsip tadi itu yang pertama adalah sidqul qasdi,
Sidqul qasdi itu artinya temene sejo. Temen itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Jujur, benar. Ya, betul-betul benarnya sejo. Kekarepan. Yang kedua, kata Mbah Yai Soleh Darat di situ adalah wafaul ahdi. Wafaul ahdi itu artinya nuhoni janji, memenuhi janji. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah tarkul muharramat, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat adalah sihatul akdi, kebenaran di dalam berakidah. Kalau bangsa Indonesia ini, kalau negara kita ini, rakyatnya, umatnya kepingin selamat, negaranya selamat dan terbukti sudah berpuluh-puluh tahun kita beragama di Indonesia, kepingin gak gampang perang, gak gampang goyah. Yang 4 hal ini yang prinsip. Saya terbiasa ceramah, terbiasa menyampaikan, dan tidak terbiasa untuk diskusi. Tidak seperti Yai Lukman, kebalikan saya. Terbiasa diskusi, kurang begitu terbiasa ceramah. Kalau saya ceramah cair, kalau diskusi sok goblok dadak nanti. Jadi diskusi itu butuh pembiasaan. Ceramah juga butuh pembiasaan. Kayak seperti saya ini mengalir bisa kalau memberikan materi atau pencerahan. Tapi ketika saya diskusi itu banyak keraguan ketika saya jawab. Ini jujur. Maka saya datang ke Jogja ini juga ada keniatan untuk belajar. Tidak hanya ceramah, tapi juga belajar untuk diskusi. Menerima perbedaan, menghormati perbedaan. Bismillah, yang pertama tadi, orang yang kalau ingin beragama itu baik, yang pertama adalah sidqul qasdi. Bendere utawa temene sejo. Dalam kitab bahasa Arab, qasdu atau sejo itu adalah kita mempunyai keinginan, kemudian ada di dalam hati kita. Ketika sejo atau keinginan yang berada dalam hati kita yang betul-betul punya ingin dibarengi dengan perbuatan, itu namanya adalah niat. Maka niat itu secara lughat adalah qasdu. Sedangkan secara syariat niat itu adalah sejo yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau kita ingin beragama ini tidak rugi dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, dalam setiap amal apapun jangan kita lupakan yang namanya niat. Ini prinsip. Karena niat itu pondasi dari segala amal. Allah dawuh, kul ya qaumi malu ala makanatikum. Katakan hai Nabi Muhammad pada umatmu, kowe ngamal apa sing diberikan Allah kelebihan kepadamu. Kalau punya harta, ya silakan sedekah dengan hartamu. Punya kecerdasan, silakan mengajar dengan ilmumu. Punya tenaga, silakan kamu menggunakan tenaga untuk ibadah. Jadi inti hidup kita kan disuruh untuk ibadah. Ibadah yang apa? Ibadah yang Allah berikan kelebihan kepada kita. Ya pasti sholat, ya puasa, ya. Di samping itu kan ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Monggo sampai berbentuk ibadah apa saja monggo. Wong ibadah itu kan artinya ismun jami'un yuhibbullahu wa yardahu. Ibadah itu apapun ucapan, perbuatan yang sesuai dengan ridhonya Allah, itu namanya ibadah. Jadi kula panjenengan sedaya ini kepingin kita ini beragama secara baik, berpositif agama dan tidak rugi di akhirat. Itu kunci yang pertama adalah
keniatan daripada ibadah kita. Ini sudah dijelaskan oleh kitab Kifayatul Atqiya. Mohon maaf saya nggak pernah menerangkan hikam. Memang saya nggak bisa hikam. Di samping itu saya dipeseni Pak Yai tidak boleh ngaji hikam. Yang paling banter ngaji kitab motivasi. Nggak menerangkan masalah bab torikoh yang delemit-delemit, saya nggak mampu. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu kan ada cerita. Ada seorang hamba itu diberi Allah bangun dari alam barzah. Beliau mempunyai amal yang sangat banyak. Banjur hamba yang mempunyai amal banyak tadi itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hadapan hamba-hamba yang pernah disakiti. Delalah di situ amalnya yang dibawa tadi pahalanya habis. Ketika pahalanya ini habis, akhirnya hamba ini menangis, ya Allah, ternyata bekal amalku di akhirat ini habis. Lah pada waktu dia bersedih, susah, Allah dawuh, jangan bersedih karena pahala amalmu di sisiku masih banyak. Otomatis hamba ini kaget, pahala apa ya Allah? Kalau kinten pun telas ya Allah. Ada apa? Ketika kamu beramal dengan keniatan yang baik, maka pahalamu kusimpan 70 kali lipat. Ini ada bocoran dari kitab, ada bocoran dari keterangan ulama yang di situ menerangkan semacam itu, yang intinya ternyata nanti di akhirat itu banyak orang yang beruntung karena kehidupan di dunianya ini tidak lepas dari memperhatikan ketika amal itu menggunakan niat dengan baik. Kalau ngaji mudah, ngaji gampang-gampangan. Sesuatu yang didasari dengan niat dengan tidak didasari dengan niat yang tidak baik itu berbeda. Sesuatu yang mubah seperti kita mandi, hanya sekedar mandi gitu aja, ya kalau apa-apa. Tapi kalau mandi kita ada keniatan. Iki hari Jumat tak mandi sunnah. Aku tak mandi karena Allah. Ada keniatan, ada dzikir di situ. Beda dengan tidak ada yang keniatan. Contoh, ketika kita jam 4:30 sore sudah berwudu, sudah siap-siap untuk sholat, apa yang ada dalam diri kita? Ternyata kita jam 4:30 itu sudah niat untuk menunggu waktu sholat. Maka pada waktu itu juga Allah mengutus malaikat untuk memintakan ampun dosa kita sampai datangnya waktu sholat. Karena orang yang niat untuk menunggu sholat dengan tidak menunggu sholat berbeda. Wang tidorus sholat beda. Maka nyun sewu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bobot dan bobotnya amal itu tidaknya bergantung dari niatnya. Sah dan tidaknya amal itu bergantung daripada niatnya. Bahkan Rasulullah dawuh, ya Abidar jadidis safinata. Wahai Abu Dar, praumu anyarono. Sebelum kamu melewati lautan yang dalam, fa innal bahra amikun. Karena lautan itu sangat dalam. Maka lihat dulu praumu. Praumu di situ itu apa kata Rasulullah? Ulama berpendapat, lihat keniatanmu. Sapa wonge manfataha, sapa wonge buka baba ala nafsihi, satu pintu kebaikan. Sapa wonge buka satu pintu kebaikan, satu pintu keniatan yang baik, fatahallahu ila sab'ina babat taufik. Orang yang semacam itu akan dibukakan Allah 70 pintu pertolongan Allah. Taufik Gusti Allah. Jadi awake dhewe misalnya bangun dari tidur, bukan bangun dari kubur, gurung bongko awake dhewe gitu. Belum mati, kita bangun dari tidur jebret, kemudian ada keniatan untuk berbuat baik. Ada keniatan untuk tobat, ada keniatan untuk berbuat amal yang soleh. Jangan lupa, di situ akan disediakan Allah 70 pertolongan yang tidak disangka-sangka. Tetapi barang siapa mempunyai keniatan yang jelek,
maka disediakan Allah 70 kehinaan yang tidak disangka-sangka. Maka masalah hati, masalah kosdu, masalah sejo, masalah keniatan dalam ibadah itu dalam sarai kitab Jauharut Tauhid tadi itu, kalau kamu jadi orang beragama, jangan meremehkan faktor yang pertama, yakni sidqul qasdi, benderi niat. Niki mangke nek dingajekno cara Yai Lukman, niati sing ikhlas sing piye, sing bener sing piye, mboten kula bahas bab itu. Yang terpenting sampean aku yakin sudah paham. Dalam arti apa? Jenengan ketika sholat itu, di situ ada kerentek apa, ada niat apa. Awake dhewe maca waqiah, niati kepingin dagangane laris apa sekedar membaca waqiah karena Allah, itu kan yang tahu sampean sendiri. Ketika kita beribadah kemudian terdorong oleh keniatan apa kan, sampean sebenarnya kan sudah bisa milah-milah sendiri. Maka dari itu langkah yang terbaik buat kita itu adalah bolak-balik ngawasi atine awake dhewe, ojo sampai awake dhewe ini nyun sewu tidak memperhatikan faktor dari tujuan dan keniatan kita ini beribadah. Kalau bahas masalah ikhlas, Masya Allah, kata Allah sendiri, ikhlas itu sirrun min sirri, ikhlas itu rahasia dari rahasiaku. Istaudatu kolbaman, aku menitipkan ikhlas itu kepada hatinya orang yang aku cintai. Jadi orang itu supaya awake dhewe iki nyuwun sewu memahami ikhlas. Ikhlas itu adalah rahasia Allah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintai Allah. Bahkan nek ngaji gampang-gampangan awake dhewe paling enak ngaji kaya arek SMP, ngaji kitab Taisirul Khalaq. Ya kayak Mbak Bolong sekarang pakai baju yang baik, pakai kopiah yang baik. Karena apa? Saya menyampaikan agama. Loh, Mbak Bolong berarti niati pamer, niati sombong. Loh, saya itu menyampaikan ilmu agama. Agama itu mulia. Ketika saya ini memuliakan agama Allah, ya harusnya saya berpakaian yang baik. Jangan sampai orang itu menghina agama saya. Ya gitu aja niatnya. Saya kulek Mbak Bolong pribadi, saya ini gak patek seneng nek enek wong Masya Allah dikongkon kiroah baca Quran untune gak tahu sikatan. Kopiahe muangkak iku jarine wong wirai, gak wirai jenenge wong koproh itu. Jadi kalau kita itu, kalau anak-anak sekolah itu pakai seragam, kalau Pak Yai pakai busana yang baik itu tinggal keniatannya. Niate opo? Kalau saya pribadi, keniatannya adalah memuliakan agama. Ulangane Pak Yai ku ben di pondok tambak beras. Kowe iku ngaji, kowe nggawa ilmuane Allah, agamane Allah, diwasno aja sampai menjatuhkan agamamu. Niate menghormati agamamu, artinya menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah wafaul ahdi. Wafaul ahdi itu artinya nuhoni janji. Nuhoni janji itu apa? Di situ menerangkan lakukan apa yang diwajibkan Allah kepadamu. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Kalau menurut Imam Ghazali, perintah Allah itu ada yang wajib, perintah Allah itu ada yang sunnah. Wajib itu modal, sunnah itu badi. Jadi kalau kita ibadah itu ngelakoni sholat wajib yo, sholat sunnah yo, itu tidak hanya balik modal, tapi diberi Allah untung. Maka untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai orang yang beragama, lebih baiknya kita itu membereskan kewajiban, kemudian menyempurnakan dengan ibadah sunnah. Kalau kita sudah ngaku Islam, raditu billahi rabbah wa bil islami dina, maka di situ adalah wafaul ahdi, nuhoni janji. Sampai kalau sudah janji,
qabil tu nikaha, kamu janji menikahi anak perempuan ini, janji tok ingoni nggih, tok bahagiano nggih, maka kamu melakukan kewajibanmu sebagai seorang laki-laki yang membahagiakan seorang perempuan. Kalau ngaji gampang-gampangan, wong hamba iki pokoke gelem nglakoni kewajiban, Allah sudah memberikan welas. Bocah SMP walaupun bodoh, goblok kok arek SMP, pokoke gelem sekolah sregep, munggah. Apa maneh sekolahe mbek nggawa rokok surya, gurune dikek rokok surya, tambah munggah. Awake dhewe pokoke dadi wong lanang gelem nglakoni kewajiban, ngingoni wong wedok, biayai wong wedok, akan timbul rahmati Allah, akan timbul apa jenenge welase Gusti Allah. Seorang anak misalnya, kewajibannya manut wong tua, ditawani bapake, kowe cocok ambek arek wedok iko. Nggih, Pak, kula cocok. Bapake bunga, halah biaya pernikahan lu gak bondo blas. Wong tuane sing bondo. Sing gopoh wong tuane, janji manut wong tua ngono, gopoh wong tua. Apalagi kita manut kepada Allah. Halah, Allah gopoh memulyakna awake dhewe. Sing gare awake dhewe diatur ngatur iku sing gare. Nanti ruwet kaya ngono iku. Jadi yang kedua itu ketika orang beragama yang kepingin baik, satu keniatan dalam hal ibadah itu ditata sebaik mungkin. Jangan sampai salah niat. Kemudian yang kedua apa? Kemudian yang kedua adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Wafaul ahdi, nuhoni janji. Janji ini dari santri ku piye? Janji ini dari wong Islam iku piye? Janji ini dari seorang laki-laki ku piye? Itu. Kemudian yang nomor 3, tarkul muharramat, meninggalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Apa yang telah diharamkan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itu termasuk pondasi orang yang beragama. Kalau wong Indonesia kabeh gelem nglakoni iku insyaallah ya tambah damai. Niate wis api. Kemudian melaksanakan perintah siapa? Allah. Sing nomor 2 meninggalkan larangan siapa? Allah. Apa yang diharamkan itu, wong perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu bukan untuk Allah kok, untuk diri kita sendiri kok. Kalau betul-betul kamu ingin jadi orang yang rugi dunia akhirat, ayo jajal dilon. Wong sing ninggalno, wong sing lakoni larangane Allah kan mendolimi dirinya sendiri. Contoh seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan. Memperkosanya cuma sekali. Mungkin hanya nggak sampai bertahun-tahun. Ketika dia memperkosa, berhubungan kelamin tadi itu, berhubungan badan sampai hamil, kemudian dituntut oleh keluarganya, maka di situ nanti ada hukuman 15 tahun. Lah 15 tahun mbak bolong kok apa loh? Aku apa loh ceramah di penjara wis 10 tahun. Mulai tahun 2010. Lah saiki bocah dikai kelamin, dikai pipis tok 10 15 tahun kok gak goblok. Nggih ta? Bocah dikai kelamin, dikongkon wong duwe bojo enak, lapo kok berzina. Ternyata dari perbuatan zina tadi itu menyusahkan hidupnya berapa tahun? 15 tahun. Iku durung stresi, terus durung apa? Goblok-blok. Astagfirullahaladzim. Maka larangan-larangan dari Allah itu sebenarnya itu adalah merugikan dan mendolimi diri kita, menyusahkan diri kita sendiri. Maka orang beragama itu tinggalkan yang diharamkan Allah. Nah sekarang ini adik-adik kita, teman-teman kita banyak yang melakukan perbuatan yang dosa atau haram. Tidak ngerti perintah Allah. Sehingga dengan dasar gak ngerti tadi itulah sehingga yang terjadi banyak musibah-musibah di Indonesia itu. Di negara Maroko itu ada orang sregep sembahyang, sregep poso, tapi nggak sregep ngaji. Akhirnya saking bodohnya itu dia membeli keledai. Ternyata kalau malam keledai ini dihubungi badan, jadi dia ikut rabi kalau keledai. Nah ketika didatangi ulama, loh kamu kok berbuat zina, loh kamu kok gak menikah, kamu kok gak ini, loh saya gak menikah Pak Yai, supaya saya selamat dari perbuatan zina,
maka saya menzinai saya berhubungan badan dengan apa? Keledai. Jadi Pak Yai ini berhubungan badan dengan keledai itu ya jima keledai itu dosa padha karo zina. Astagfirullah, saya enggak tahu. Saking gobloknya gak ngerti. Nah, gitu terus berhubungan sampai keledai itu halal gak dosa, gak ngerti. Itu saking bodohnya. Lah mungkin dari masyarakat kita itu banyak yang nggak ngerti, kemudian banyak melakukan perbuatan dosa. Banyak yang nggak ngerti, akhirnya nggak melakukan perbuatan taat. Maka seyogyanya kita ngerti sedikit-sedikit kita amalkan. Kemudian yang terakhir adalah sihatul akdi. Sihatul akdi itu artinya benarnya berakidah. Dari 73 akidah itu yang benar adalah cuma satu, akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka perangnya di dunia sekarang itu, perangnya sampai bom-boman, itu tidak hanya faktor politik, itu tidak hanya faktor ekonomi, di balik itu adalah faktor perbedaan akidah. Nah, akidah inilah yang bisa menyelamatkan, atau dengan akidah yang benar inilah kita akan bisa selamat. Dengan salah berakidah inilah kita bisa celaka. Maka 4 poin ini pesankan kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita, sampai kapanpun kita berakidah ahli sunnah wal jamaah. NU itu ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah itu juga sama ahli sunnah wal jamaah. Karena pendiri Muhammadiyah, pendiri NU sama-sama ngaji di Mbah Yai Soleh Darat. Sama-sama ngaji di Yai Mahfud Termas. Sama-sama ngaji pada kiai yang sama. Cuma beda cara organisasinya saja. Jadi ada perbedaan sedikit, tapi dalam kesimpulannya mulai dulu sampai sekarang, insya Allah NU sama Muhammadiyah itu akidahnya sama, akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka terbukti di negara kita ini diberi Allah aman. Andai kata awake dhewe duwe akidah sing keliru, gak cocok titik, bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu gak betul. Wong kita kalau gak cocok demo, mulut kita ini kita jahit saja gak boleh kok. Apalagi bom bunuh diri. Apalagi kita punya akidah tidak ahli sunnah wal jamaah. Menghalalkan kawin mut'ah, kawin kontrak. Wah, misalnya. Enak mbak bolong ini gitu. Tekon Jombang nang Jogja golek arek wedok tak rabi kontrak, blenger rong dino tak buah. Enak kontrak ngalor gitu. Nah ini karena ya itu tadi akidah. Jadi kalau kita ingin selamat, jawabannya kok ono wong agamane selamat, akidahnya mesti bener. Kok ono wong agamane barokah, pasti dia melakukan perintah Allah, ninggal arah Allah, keniatannya ketika beribadah itu baik. Yang paling akhir, HP kita ini kalau ada paketannya, kalau ada wifi-nya, bisa melihat film, bisa melihat ludruk. Kita buka gambar apapun, film apapun, berita apapun, kalau paketannya ini bagus, jangan tanya. Tapi kalau HP kita ini nggak ada paketannya, iki YouTube ini diputer iki mulai. SMS juga nyambung, bel juga nyambung. Jadi podo-podo HP ini, tapi ini gak enak paketannya. Beda dengan ada paketannya. Awake dhewe lungguh nduk ini, ngaji nduk ini iki. Nek enek paketannya, nek wifi ini, oh cerdas. Apa wifi ini awake dhewe? Keniatan kita ketika ibadah. Kalau kita keniatannya itu baik, kaitan podo karo wifi, podo karo apa jenenge mau? Paketan. Isok nyerap ke wabe. Wah, seret. Lah kalau keniatan kita itu betul, ngaji kita betul, apa sih gak dadi pahala buat kita? Nah, tapi nek awake dhewe bodoh, gak ngerti niat, ya wis gak iso koyo HP gak enek apa jenenge? Gak enek sinyal, turu ya gak oleh pahala. Kan sudah banyak yang menikah ini. Gembuli bojo, mergauli bojo, lawa itu mergauli bojo, muga-muga nang hamil, nang meteng, nang duwe anak dadi kiai, dadi ulama. Lha iku pahala tok. Lah saiki gae mergauli bojo gak enek wifi-ne, gak enek sinyale. Ayo Dik, ayo nang wis ya dadi apa anake kok.
Jadi beda dengan orang yang ada wifi-nya dengan tidak ada wifi-nya beda. Didasari dengan keniatan, didasari dengan keilmuan, dengan tidak didasari dengan ilmu dan niat itu berbeda. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kata Yai Lukman mau gak akeh-akeh. Saya juga puwayah mulai jam 10 tadi dari Jombang silaturahim ke Jogja. Terus saya juga kepingin di majelis ini nanti tambah tahun tambah banyak yang hadir dan tambah barokah. Ya, itu saja apa yang saya bisa sampaikan. Lahir batin saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.